Tadi waktu Jackson dibawa ke tempat yang nyaman ya tadi. Salah tempat ya? Iya. Kalau salah tempat mungkin tempat yang nyaman itu tadi tempat yang lama sekali kan ya? Saya berpikir bahwa itu adalah tempat yang nyaman. Saya ingin menuju tempat itu adalah tempat yang nyaman. Tetapi pada saat ini itu adalah bukan tempat yang nyaman. Ibu pernah ke situ? Iya. Tempat nyaman yang biasa aja lah, misalkan wisata atau apa gitu yang gampang gitu. Oke, kita mainnya sejenak ya. Main living hipnosis. Kalau saya hapus namanya, hilang dari ingatan ibu ya. Oke. Nama ibu siapa? Lupakan saja. Makin dekat makin lupa nama ibu siapa. Lupakan terus ya. Makin dekat makin lupa. Lupakan tidak dekat ya. Ya. 5 semakin dalam, 4 semakin gelap. 3. Jadi begitu dia hilang nama, dia load overload ya, mencari sehingga dalam posisi yang critical area terbuka lalu dia eksekusi. Ini contoh dari siap induction tapi yang lebih ekologis gitu ya. 5 semakin dalam ibu, 4 semakin gelap, 3 ibu pilih masukin nafas yang makin dalam, bahkan suara-suara luar tidak ibu hiraukan lagi, bahkan suara saya tidak perlu ibu dengarkan lagi. Panca ibu tertutup, ibu mendengarkan melalui hati. Ini hanya ide saja sebelumnya, mendengar melalui hati itu nggak ada. Tapi dia betul-betul conscious-nya diistirahatkan. Saya akan angkat tangan ibu, izinkan saya mengangkat, jangan dibantu. Kalau saya jatuhkan, jangan ditahan. Dan membuat ibu semakin dalam. Jangan tahan. Baik, sebentar lagi saya ingin membawa ibu sebuah tempat yang mungkin nyaman untuk ibu ya. Pastikan ya, tempat yang sederhana saja ya. Tempat wisata mungkin, tempat yang benar aman untuk ibu ya. Yang clear ya. Silakan ibu Wilis memilih dulu ya. Kalau sudah, tolong gerakkan dulu lagi. Kalau sudah memilih tempatnya, yang kira-kira benar-benar tidak ada masalah, tentu nyaman, gerakkan dulu tangan ibu sendiri. Gerakan seperti ini ya, sudah ya, silakan. Sudah dipilih gerakan tangan ibu seperti itu. Oke. Sekali lagi, kalau ibu sudah merasa bisa memilih tempatnya, clear, tolong gerakan tangan ibu sedikit. Seperti ini. Nah. Oke. Kadang-kadang orang malas banget ya, nggak mau gerakin ya. Kita harus respect ya. Baik, kita siap-siap ibu ya. 5, bayangkan ibu berada di tempat tersebut. 4, rasakan dengan jelas, niatkan bahwa ibu hadir di tempat tersebut, bisa merasakan dengan jelas, bisa merasakan sendiri. 3, ibu bisa merasakan dengan nyata sekali. Kalau ada orang ibu bisa memandang, kalau benda bisa merasakan, ada suara bisa dengarkan jelas sekali di situ. 2 dan 1, benar-benar berpindah dan merasakan nyata luar biasa. Perjelas, makin nyata sekali, makin nyata. Begitu sudah jelas sekali, gerakan tujuh tangan ibu sedikit. Oke, bagus sekali. Dan saya mau tanya, apakah ibu benar-benar nyaman di tempat ini? Kalau nyaman, gerakan tujuh tangan ibu. Oke. Tolong nikmati betul-betul sampai ibu nyaman sekali ya, sampai nyaman sekali. Kalau saya boleh tanya, tolong jawab ibu. Ibu berada di mana? Mungkin kalau tidak keberatan, ibu bisa beritahu saya. Di mana ibu? Oke, bagus. Ya. Nikmati terus ya. Nikmati di ruang TV yang nyaman ya. Dan dengarkan kata-kata saya. Kapanpun dalam sesi ini, setiap saya menepuk lutut kanan ibu seperti ini, ibu akan meluncur ke ruangan ini, ke tempat ini. Sekali lagi. Oke. Kalau ibu merasakan tidak nyaman, silakan menjelaskan ibu sedikit.
kanan, gerakan beliau kanan itu. Oke. Ya. Ingat, kapanpun ibu saya tepuk seperti ini akan meluncur ke ruangan ini, ya, ke ruang TV ini, dan nyaman di sini. Baik. Sebentar lagi saya minta ibu pergi ke sebuah tempat yang lain di mana begitu ya, yang juga nyaman untuk ibu ya. Pilih tempatnya ibu. Kalau sudah berapa sekarang ibu? Oke, masih akan meluncur ke tempat lain ibu. 5, ibu meluncur ke tempat lain. 4, ibu bisa terangkat sangat jelas di situ. 3, benar-benar ibu sudah berada di tempat yang berbeda lagi. 2 dan 1. Ibu berada di sebuah tempat ibu. Oh, kalau boleh tahu di mana ibu? Puncak. Di puncak. Oke. Saya mau tanya sekarang ibu berada di mana? Sekali lagi saya tanya, ibu berada di mana sekarang? TV. Oke. Jadi kapanpun dalam sesi ini setiap saya tepuk lutut ibu, bukan lutut ruang TV ibu ya. Saya pastikan kalau pengengkarnya jalan. Oke. Baik, sekarang saya akan menghitung 5 ke 1, ibu masuk tidur yang lelah yang sangat dalam sekali dan sebelumnya lupakan semua yang terjadi. Oke, 5 semakin dalam, 4 semakin dalam, 3 semakin dekat, 2 benar-benar lepaskan seluruh rasa penat lelah dengan tidur yang sangat nyenyak sekali. 2, 1. Rasakan bisa membuka satu hembusan napas ibu tidur semakin dalam. Bu Wilis sudah di mana sekarang? Oke, baik. Saya akan menghitung 5 ke 1, tidur semakin dalam lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nikmati tidur lelap, bahkan suara saya tidak perlu didengarkan lagi ya. Jadi kita perlu pastikan ini yang disebut sebagai jaring pengaman. Untuk apa? Kalau terjadi operation yang akan kontrol, kita bisa lemparkan dia ke ruangan ini untuk kemudian dibening lagi atau termination dulu, baru dipulang lagi. Soal operation ya. Wah, kita akan kontrol gas, kita harus pada situ ya. Clear ya, jaring pengaman. Anchor untuk jaring pengaman. Baik. Yang pertama, manusia bisa mengakses memori dengan baik sekali, asalkan manusia punya otak 2 ya. Nah, ini bahasa mudahnya ya. Otak kanan adalah dulu, otak kiri itu rasional, logika, empirikal. Ya. Otak kanan, otak bawah sadar. Jadi kalau mau akses memori harus full otak bawah sadar. Yang ini nggak boleh ikut. Yang ini nggak boleh ikut. Kayak kita lupa barang sesuatu atau nama artis lupa, pakai dipikir pakai lupa, tiba-tiba begitu kita ngomong ingat gitu. Jadi kita pastikan dulu otak dia di mana sekarang, moodnya apa, kiri atau kanan, caranya apa, perhatikan caranya. Baik, sebentar lagi Ibu Wilis saya akan bawa Anda pada silam ya, masa di mana Anda berada di kelas 2 SD di suatu hari yang indah saat bersekolah, lebih tepatnya di kelas 2 SD. Oke, jadi buat meluncur ke sana, saya akan menghitung 5 ke 1, depan juga 1 nanti, buat meluncur kelas 2 SD saat di sekolah. Jadi benar rasakan benar-benar berada di kelas 2 SD di sekolah saat jam sekolah. 5, 4, 3, 2, 1. Kamu ada di mana? Namanya siapa? Nama kamu siapa? Namanya siapa? Namamu siapa? Oke, saya namanya nggak mau jawab. Namanya siapa? Nama. Namanya siapa? Namamu siapa? Sekarang pagi, siang atau malam?
Kamu dari mana? Oh, ya. Kamu namanya Wilis ya? Iya. Iya. Kelas berapa kamu? Kelas 2. Sekarang ada di kelas. Teman sebangku kamu siapa namanya? Su? Tanya dulu. Wilis sudah diajarin matematika belum? Sudah diajarin matematika belum? Udah. Mau tanya ya. 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 berapa? 6. Kalau 24 tambah 20 berapa? Ayo, berapa? 24 tambah 20 berapa? Berapa yuk? Kan? Kalau 6 kali 5 sudah diajarin belum? 6 kali 5 udah diajarin belum kali-kalian? 6 kali 5 sudah diajarin belum? Belum? Kali-kalian belum? Belum? Ngomongnya keras dong, kenapa om? 2 kali 2 berapa? Hitung jari. Ayo, masih aja nanti. 4 kali 4? Bisa nggak? Oke. Bila sebangku dengan siapa? Sulastri, Suharti. Belakangmu siapa? Belakangmu siapa? Hah? Coba lihat belakangmu siapa? Tanti. Tanti sebelah kanan siapa? Tanti sebelah siapa? Sebelah Tanti siapa? Oh, Tanti Suwarti. Kata Suwarti sebelahmu. Oke. Sebelah kirimu siapa? Siapa namanya nakal? Siapa yang nakal? Siapa anak nakalnya? Anak nakal siapa? Ya siapa namanya nanti? Ayo siapa namanya? Nama siapa? Iya, namanya siapa? Hah? Iya, tapi namanya siapa? Namanya siapa? Gak tahu namanya? Namanya Soleh ya. Oke, sebentar lagi saya akan tepuk pundak kamu akan meluncur kelas 3 SMP saat di sekolah dan jam sekolah. Oke, kamu siapa? Apa? Kelas berapa? Kamu kelas berapa? 3 apa? 3 SD? Oh SMP. Kamu sebangku dengan siapa? Sebangku dengan siapa? Kamu sebangku dengan siapa? Duduknya Agustin ya. Oke, terima kasih ulang relaksnya ya. Makin dalam. Bu Wilis di mana sekarang Bu? Di TV ya. Oke. Nggak ada apa-apa dalam TV ya. Sudah pernah kancol belum Bu? Iya, saya tunggu udahnya kancol sekarang aja lah ya. Oke, ya, tadi mau TV repot mau TV ya. Kancol aja mendingan lah. Gak dibagi remote kali ya. Udah ada alasan tapi saya kancol ya. Oke. Ada apa di Gimana bawah kalau TV? sehat sehat dan benar-benar merasakan bahwa ibu segar bugar dalam sehat lupa sekali terjadi ya. Sampai kamu dalam dibaguskan lepas, jika siap bangun, pasti tetap segar bugar sehat. Jangan jadi kita diancol ya. Tadi kancol tadi, terakhir. Kancol. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk ibu. Baik, kita bahas ya. Saya tanya sekarang, teman kelas 2 SD-nya bagus siapa namanya? Nggak tahu ya? Lupa. Nggak tahu kan? Siapa namanya tadi? Suharti. Suharti namanya.
ada yang nggak sholat. Suharti. Ingat nggak Suharti? Belakangnya siapa namanya? Tanti ya? Agustin. Enggak, Tanti. belakangnya. Betul. Itu nggak ingat. Ada yang nakal. Ada yang nakal namanya Soleh. Udah batu. Ingat nggak? Itu saya. Nggak ingat. Nggak ingat. Di Jakarta. Kelas 3 SMP sebangku dengan Agustin. Oh, ingat. Tuh. Oke. Baik. Tutup mata sejenak ya. Jangan tidur tadi ya. Tutup mata sejenak. Jangan tidur tadi. Saya akan dekat tangan saya. Mbak Wilis akan ingat yang terjadi waktu kelas 1 dan kelas 3 SMP tadi ya. Ruang 3 lupakan ya. Kelas 2 dan kelas 3 SMP ya. Oke. Oke. Buka mata. Oi, buka mata. Jelas kan tadi? Ingat kelas 2 ya. Ingat kelas 2 tadi. SD. Oke. Nah, tutup mata. Mbak Wilis tadi saya bawa ke kelas 2 SD dan kelas 3 SMP ya. Sekarang saya tepuk pundak Mbak Wilis. Mbak Wilis mengingat memori tadi ketika saya bawa ke kelas 2 dan kelas 3 SMP ya. Pertama kali. Oke, jelas kan tadi? Ini jelas banget kan teman-temannya segala macam ya. Ya, tadi ingat kelas 2 SD tadi. Ya, ke SMP juga ya. Ya. Baik, saya akan jelaskan dari awal ya. Yang pertama, kita tes dulu dengan sebuah terserah mau kemana boleh, kelas 2, kelas 3, nggak penting ya. Yang penting kita pastikan dia dalam mode regression. Saya bawa kita misalnya kelas 2 SD. Segera tanya dengan pertanyaan cepat. Kamu ada di mana? Sekarang siang atau malam? Kalau dia jawabnya berarti sedang berusaha untuk menjawab. Berarti menggunakan otak ini. Ulangi. Begitu refleks jawab, berarti sudah lepas dia. Berarti sudah mode regression. Tes dulu intelektualnya. Kadang-kadang ada dia bicara kelas 1 tambah-tambahan kok bisa canggih amat gitu. Berarti enggak, amnesia itu. Kalau beneran dia kelas 1, dia akan susah ngitung dia. Ya. Atau kadang-kadang ngitungnya canggih gitu. Saya sampai bingung. Ya. Ternyata di rumah dia dari ibunya. Dia berapa kali seperti itu. Ya. Tapi kali-kalian belum gitu. Jadi kita harus bilang kalibrasi ya. Begitu kita sudah yakin dia sudah mode regression, itu pindah ke SMP, SMA itu sudah tinggal tepuk-tepuk aja jalan, tak mundur lagi, itu udah gampang. Karena sudah bermain di bawah panel. Kira-kira itu. Jadi pertama sekali pastikan bahwa yes sudah regression, jawabnya refleks. Orang trans kadang-kadang malas ngomongnya. Saya ngetuk seperti ini. Ini bahasa non verbal untuk membuat orang bisa ngomong. Oke, jelas ya. Setelah itu hati-hati cara ngomongnya. Jangan ngomong begini. Bu Wilis sebangku dengan siapa? Loh kok Bu Wilis ya? Anak SD. Begitu ada ngomong Bu Wilis, loh ini ada apa? Aneh. Dia jadi hypermnesia. Ingatkah Anda waktu kelas 2 SD? Kalau kok ingat nggak? Jadi Anda harus berbicara seakan-akan seperti orang dewasa yang berada di sampingnya di waktu tersebut. Panggilnya Wilis aja. Ngomongnya kayak anak kecil gitu. Aku siapa lagi apa sebagainya. Karena begitu salah ucapan ngomong, memorinya apa bawah sadarnya akan tahu. Oh ini bukan beneran ini. Dia pindah hypermnesia, nggak ada indication lagi. Oke, kira-kira. Begitu ada abrasion, pukul dari pengamannya tadi. Ya, memang ternyata waktu itu ada masalah tadi ya. Kacau aja waktu itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini secara teknisnya dulu ya.